Kamu pernah nggak merasa takut yang berlebihan saat menghadapi situasi tertentu ataupun bertemu dengan objek tertentu? Misalnya takut atau panik saat mendengar suara petir, ataupun muncul perasaan sangat cemas dan tidak nyaman saat melihat lubang yang saling berdekatan. Itu namanya kamu mengalami fobia akan hal tertentu. Apa itu fobia dan bagaimana fobia bisa mempengaruhi seseorang? Yuk upgrade pengetahuanmu di @now, @knowledge. Fobia merupakan ketakutan berlebihan yang terjadi pada seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Bahkan rasa takutnya sampai bisa menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan yang parah. Kebanyakan pengidap fobia mengalami ketakutan yang tidak beralasan, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikannya dan lebih memilih menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Kondisi inilah yang membedakan takut berlebihan atau fobia dengan ketakutan biasa. Terus gimana ya cara kita membedakan rasa takut biasa dengan rasa takut yang termasuk kategori fobia? Ini dia tanda-tanda kamu mengalami fobia. Yang pertama, ketakutan yang muncul sebenarnya nggak sebanding dengan situasi atau bahaya yang bisa terjadi akibat situasi atau objek tertentu. Yang kedua, berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, ketakutan yang dialami berdampak langsung pada kondisi kesehatan mental, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada umumnya, ada 2 jenis fobia, yaitu 1. Fobia spesifik, yaitu fobia yang berkembang sejak pengidapnya berusia anak-anak atau remaja. Misalnya rasa takut berlebihan terhadap jarum suntik atau trypanofobia, takut terhadap lingkungan seperti ketinggian yang disebut dengan aeroacrophobia, atau fobia situasi, di mana kamu takut berkunjung ke dokter. Nah, kalau kamu fobia untuk pergi ke dokter itu disebut dengan latrophobia. Oh iya Sobat AdSense, kamu atau orang di sekelilingmu takut sama petir atau kilat nggak? Kalau iya, itu namanya kamu mengalami astraphobia. Oke, jadi inti dari fobia spesifik adalah kamu tahu fobianya terhadap apa. 2. Fobia kompleks. Tipe fobia ini memiliki dampak yang lebih mengganggu daripada fobia spesifik. Dan kondisi ini biasanya berkembang saat seseorang memasuki usia dewasa. Jenis fobia ini ada 2 jenis yang paling umum terjadi, antara lain fobia sosial, rasa takut berlebih yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Kondisi ini umumnya yang menyebabkan penderita takut berbicara di depan orang banyak. Agoraphobia, rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderitanya sulit kabur atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkannya mendapatkan pertolongan. Dari 2 jenis fobia tadi, kira-kira kamu udah ada gambaran kan? Kira-kira kamu punya fobia atau enggak? Kalau dipikir-pikir, kenapa ya? Kok bisa orang mengalami fobia? Penyebabnya apa ya? Nah, rasa takut yang berlebihan terhadap suatu hal bisa terjadi karena berbagai kondisi. Misalnya, kejadian trauma. Situasi yang terjadi menyebabkan seseorang mengalami trauma, sehingga menyebabkan ketakutan berlebihan terhadap situasi, objek, atau tempat tertentu. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami turbulensi yang sangat parah saat berada dalam pesawat. Kondisi ini tentu bagi sebagian orang bisa memiliki rasa takut naik pesawat atau berada pada ruang yang tertutup. Lingkungan fobia dapat muncul sebagai respon terhadap kondisi lingkungan sekelilingnya. Misalnya, seseorang yang memiliki orang tua atau kerabat dekat dengan kondisi ketakutan tertentu. Hal ini bisa mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, pengelolaan stres yang tidak baik. Tentu, stres dapat memicu kondisi cemas dan depresi. Hal ini bisa menurunkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi maupun tempat yang menjadi pemicu terjadinya fobia. Jika tidak dapat mengelola stres dengan baik, dapat memicu munculnya rasa takut pada situasi atau tempat tertentu. Wah, ternyata penyebab fobia meskipun terdengar sepele, tapi tidak bisa dianggap remeh ya. Berikut ini beberapa kasus orang dengan fobia yang tidak tertangani dapat membuatnya cemas yang berlebihan, bahkan merenggut nyawanya. Ada beberapa contoh kasus fobia nih yang harus kamu tahu. 1. Stewart Gilray.
seorang founder dan CEO dari developer video game asal Skotlandia yang meninggal dunia pada tahun 2021 dikarenakan COVID-19. Stewart yang mengidap trypanosphobia atau fobia jarum suntik dan ketakutan untuk pergi ke dokter atau latrophobia sangat menghindari ke dokter jika sakit, apalagi sampai ambil darah. Yang kedua, idol K-pop Sulli yang meninggal pada usia 25 tahun dan diduga tewas karena penyakit fobia sosial atau kecemasan sosial yang dideritanya. Ia diduga mengalami social anxiety disorder hingga terus-menerus diawasi oleh orang lain. Bahkan ia sampai tidak bisa mengendalikan ketakutannya dan berujung pada hal yang membahayakan dirinya. 3. Emily Titerington. Seorang remaja Inggris yang berusia 16 tahun ini meninggal karena 8 minggu tidak buang air besar akibat fobia toilet. Tentu hal ini membuat Emily selalu menahan keinginannya hingga ia mengidap sembelit yang parah. Sembelit ini kemudian membuat ususnya tumbuh semakin besar sehingga rongga dadanya mendapat tekanan lebih dan menyebabkan pergerakan organ lainnya. Kondisi ini juga yang membuat Emily meninggal dunia akibat sembelit yang memicu serangan jantung. Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata fobia itu berbahaya sekali ya. Tidak semua rasa takut itu kita sebut dengan fobia ya. Ada cara membedakan rasa takut biasa dengan fobia. Kalau rasa takut biasa umumnya ditandai dengan kecemasan ringan hingga sedang atau kadang-kadang cukup tinggi terhadap hal yang logis untuk ditakuti. Namun pada penderita fobia sangat terlihat dari serangan panik yang ditunjukkan dengan berbagai gejala, baik fisik maupun mental. Maksudnya gejala fisik dan mental itu seperti apa? Gejala fisik pada penderita fobia ditandai dengan mual, gemetar, berkeringat, mulut kering, atau merasa linglung. Tidak jarang mereka merasa pusing, sesak, atau sulit bernafas. Detak jantung meningkat cepat, dan tubuh menjadi lebih dingin. Sementara gejala mental para pengidap fobia ditandai dengan rasa cemas dan takut yang tidak bisa dikendalikan, ingin menghindari sumber ketakutan sesegera mungkin, dan menyadari bahwa rasa takut yang dialami tidak masuk akal dan berlebihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa mengendalikannya. Oke, jadi sangat valid ya kalau fobia bukan menjadi hal yang sepele dan butuh penanganan yang cepat dan tepat. Fobia yang tidak segera ditangani dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan gangguan kesehatan lainnya yang dapat mengancam nyawa. Kalau Sobat AdSense atau orang di sekitarmu mengalami gejala-gejala fobia, segera periksakan ke dokter, psikolog, atau psikiater ya. Jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!